Makanya ngaji itu yang khatam. Saya berkali-kali bilang, ngalun niat ngaji itu yang khatam. Saya beri sekian contoh. Di kitab Bidayatul Hidayah, ning bab ikhtiar. Di bab hati-hati itu orang nggak boleh kancanan orang fasik, nggak boleh menghormati orang fasik, orang kafir, mati-mati orang fasik sama orang kafir. Ning bab ikhtiar. Karena ciri khas Islam itu al-farid, al-bainal haqi wa bainal. Tapi di bab tawadhu itu wong fasik dipuji-puji sudah lagi. Ning bab tawadhu. Kalau kamu ketemu orang fasik bisa saja dia itu husnul khotimah dan kamu suhul khotimah. Bisa saja sekarang kafir nanti mukmin, yang kamu nanti jadi kafir. Artinya kalau ngaji itu khatam itu balance seimbang. Di bab ikhtiar kita tidak boleh kancanan orang fasik. Tadi di bab tawadhu kita tidak boleh memvonis orang lain buruk atau fasik. Dan kita punya sejarah tentang itu. Sapa sing ora saleh sak labas sampai digelari hamamatul masjid, merpatine masjid, penggawean itu jamaah etika. Tapi akhirnya suhul. Sapa sing ora wasi, qatilu ahabbin nas ila Rasulillah, iku qatilu Hamzah. Tapi akhirnya wasi husnul sing rasa. Sampai Nabi didhawuhi pangeran laisa laka minal amri syai'un aw yakufa. Ya sudah. Itu kalau ngaji khatam. Jadi kalau di bab ikhtiar tentu kita ora kancanan fasik mari kasut. Mung saleh lamat-lamat wae kok kancanan wong fasik. Tapi di bab tawadhu orang fasik itu dipuji. Fasik kan al-ana, nanti kan kita ada. Lah kamu soleh juga al-ana, nanti enggak tahu. Mengenai dari status semua pun nih. Soleh orang nih, soleh sementara. Aku ini ngono. Ya tapi kan kurang syukur. Makanya di kitab-kitab ahli sunnah kan ada pertanyaan. Hal yajuzu lil muslim ayyakula ana muslimun insya Allah. Banyak ulama mengatakan boleh kan dia tidak tahu apakah nanti mata ala Islam mati. Tapi banyak ulama mengatakan jangan, nanti kesana ora tahu syukur sampai pangeran. Sebenarnya boleh. Agama Allah, Muslim insya Allah. Ya sebenarnya bagus kan untuk supaya tawadhu. Tapi tidak bagus dari sisi adab dan syukur. Lah semua ilmu pasti seperti itu. Lho gitu. Misalnya ngaku melarat mangsamu apik. Cara aku dadi kiai, ya dong aku sugih, ben sing dikek iku kolu. Lho kula biasa ngomong santri, cung dhuwit kepek dhuwit ra kanggo. Sing dikek iku ben kolu mergo dhuwit ra kanggo. Lah tak kene kowe kan tak kanggo-kanggo. Wes padahal tamilane ngono. Lho bapak wong ngekek wong wis bingung maksud ku akeh. Dari bapak. Kowe misale kiai tertawa tuh duit ku angel. Kok iki ora kolu lho blok. Jadi tawadhu yo ana eleke wong terus ra kolu mangan. Misale manggakno tamu kok moko didahar. Tapi berat kok anget setengah kilo. Maneno. Lho kula ngomong niku sapi piye berat ku tak tak didono ning gudangku. Lho kula mboten nate nggih berat sak misale sak pintal gak tau. Bisa setengah pintal cukup meneh. Tujuanku mesti to nak bojoku hormat tamu jangan ketok wae. Betulan berat pintalan. Bapak ini zaman melarat lah atau berat kuatan. Saat ini berat wae wae pintal. Wis tak dohamanine sak wulan ra kalon. Ya. Tak mendem ae cukup. Jadi artinya gini, kadang keangkuhan itu nak sing ngomong ulama, aku niatnya apik ben sing dikeki kok. Malah duit itu penting, mau boleh kan? Kok kita kok goblok. Semuanya kabeh, bener Nabi Sulaiman, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ora ono kaya aku jare Sulaiman. Nabi yang ngono. Nabi nak sedekah kuwat, Nabi jenengan sedekah kuwat. An la taksa min dil asik lan tenang ae pangeran juga. Ada juga pangeran. Jadi penting. Oh PD ku penting. Kowe ngono nek PD dadi imam, wis ana sunah rasul sitok, ya ku jenggoten. Tapi kowe ra wani sunah rasul sing penuh tantangan, iku ngapal lo. Wah khatam, yo. Kira gelem ngapal lan yakin tak gratis tak biaya urunan aku. Kebul. Urun ha. Kowe tak pidatonan sumbangno ya. Dan aku wong rawat terus pidato ya juga. Ora usah ngitung pendak mulut resep. Rezeki kok musiman. Ah, to kae. Nah, rezeki balik anyaran musiman. Nah, tamat wis bebas musim. Makom wis tukti ukulaha, kulahinin bi rabbi. Nah, dene ora kulahinin, makome cara.
Ya jelas dari Pulau Suwon. Terus saya baca di kitab Tambiul Mukhtarin. Itu kitab yang kemarin dipakai khataman bangun juga gitu. Wal fasik dholatul mu'min. Orang fasik itu adalah dholatul mu'min. Orang mukmin yang hilang. Maka siapapun yang menemukan dia, maka Nabi akan matur nuwun sekali. Kemarin dari kelima atau akalan yang ngaji dia bangun kan Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Itu beliau kan termasuk muhibin sama saya tentu juga muhibin sama beliau mampir ke sini. Itu diantaranya kenapa mampir ke sini saya itu cocok bersama ngaji jenengan karena nakal itu ilmiah. Dari nakal itu ilmiah. Hanya kalau para pangeran yang mau nakal itu lebih kau ini. Saya itu punya sanad-sanad wali yang nakalnya itu sangat senangnya pangeran. Orang nakal asli lagi nakal. Itu ada seorang wali itu kalau dulu itu ilzam dengan pangeran. Ilzam kalau pangeran itu didikte. Ya tapi wali nakal itu karena diro. Nakal kan asli. Nah dulu kan tak warai. Tapi genut tuh. Haram banget. Ini jasa haram banget. Jadi di depan makamnya Rasulullah itu ngerti kan Rasulullah. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Ya dengannya. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Jika engkau mengabulkan doaku, maka surah habibu yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau tidak mengabulkan doaku, surah adu yang senang adalah musuhmu yaitu iblis. Sekarang tinggal jenengan mau nyenengkan kekasihmu. Wah repot. Itu sampai para nabinya dapat wes konlereni oleh Jumi itu. Kalau kamu jadi ya terserah jenengan mau menyenangkan kekasihmu. Menyenangkan. Jika saya soleh maka surah habibu, kekasihmu senang. Jika saya fasik maka surah adu. Sekarang tinggal jenengan mau menyenangkan siapa? Partai. Sesuai pengiran kepenyenan Kanjeng Nabi. Kabul. Tapi itu tidak saya ijazahkan. Nah Habib itu punya cerita ke saya. Ternyata dia punya cerita ke saya. Beliau punya cerita ke saya. Saya punya cerita yang sejenis itu. Tapi itu era modern kata beliau. Saya Mutawali Sya'rawi ya Pak. Mutawali Sya'rawi yang pengarang tafsir. Saya punya kitabnya 27 juz. Ya sedang tak sapi biro. Saya punya kitabnya tafsir Mutawali ya Pak. Itu 27. Oh sudah tahu biro itu. Ini berapa? Nabi aja itu. Lama melasan. Mau buku dapatan wahidah betul. Wong keramat. Lalai ono wae sing fasilitasi jenenge wong apa? Wong keramat, lagi ngaji di wong keramat. Singkat cerita itu ada seorang ekstremis ya. Kalau dalam bahasa negara mungkin disebut teroris. Kalau dalam bahasa negara mungkin disebut di Niklah Mesir itu mau dibom. Ya orang Islam semua yang baris mau dibom sama ekstremis ini. Dalam kebetulan ketemu saya Mutawali konsultasi. Menurut Anda orang-orang ini perlu mati enggak? Orang mau maksiat terus. Kata saya Mutawali Sya'rawi, mau kamu bom? Ya, terus in matu fi ma'asi aina masiru. Kalau mereka mati ketika maksiat aina masiru. Ya ilanar karena mereka matu fi sinil maksiat. Karena mereka mati dalam keadaan maksiat. Terus jawabnya saya Mutawali Sya'rawi, fa idza matu wa kanu finnar akana dzalika murada iblis am murada Rasulillah. Ketika mereka mati dan masuk neraka, orang Islam itu yang digedaki Nabi atau yang digedaki iblis? Orang Islam mati membunuh rokok itu bisa dikersakkan Nabi dan dikersakkan iblis. Karena ini memangis, gak jadi tahu itu. Yang tadi itu baca jomun. Tanpa alimnya saya Mutawali. Ketika mereka mati dan masih di neraka, itu keinginan Nabi Muhammad apa enggak? Enggak kan tentu. Nabi ingin semua umatnya itu mati dalam keadaan baik. Ayah apa ilmu itu? Pentingnya ilmu. Hanya walhasil di ekstrim dari tobat tersebutnya. Itu yang unik begini. Jika ayo isis mas. Raine maksudnya rai. Barang ngaji aku wah. Jadi lunak akhirnya lucu kan. Mau brewok kok. Lunak kan. Jadi wajah aneh akhirnya. Mau brewok kok. Lunak. Paradok ini. Artinya gini, yang kayak Mbak Mun itu banyak ulama-ulama dunia. Jadi kenapa kancanan wong macam-macam? Wong macam-macam sing maksiat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tunggu tobatnya. Kita tunggu tobatnya anak bapaknya, anak ibu dulu. Bagaimana Rasulullah dulu, nak bapak iman ya anak ibu. Karena agama ini dimangka na yarjuwa wal yaumal akhir bagi yang berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Jelas ya. Jadi ngenang penting aja. Jadi supaya kamu tahu bahwa yang dilakukan dulu kita itu amdan an ilmin, namanya amdan an ilmin. Orang khusus itu tobat. Ngaji dong ngaji, cuma ada khusus itu rosok. Untuk rabar-bar, sambil wong dirasani. Apa-apaan. Ketemu orang yang merawani, mungkar-mungkar berat rasani. Wah aneh. Mak wani tak kok, kalau pulau bangun diskusi, celok di muka ngaji. Dia ketemu pulau tidak ngaji. Sampai kemarin terakhir itu yang saya ada hal amanat beliau, sampai sekarang belum ada. Mungkin sudah ada waktu jawab. Tapi sementing pulau ngaji, kenangan-kenangan saya ngaji sama beliau. Dan saya cari intisor. Jadi kitab yang ditulis beliau tak cari padanan di kitab-kitab yang sama. Bahkan beberapa orang minta kejuran nanti yang nakriri kitab itu. Ya mungkin saya nggak punya apa. Yang jelas saya ngaji saja. Karena yang nulis itu banyak yang punya keahlian. Jangan masuk seneng ngaji. Mau nak bisa nulis ya, aku nakriri. Tapi jadi rusak kitab. Belum. Jadi. Utawa kamu nih pada apa mungkin Al-Fatihah. Ya, jadi itu bilang-ulangi baron kana apa? Salatun min aslil iman. 3 hal ini pokok iman. Yaitu al-kafu aman qala la ilaha illallah. Kita harus menahan diri tidak membunuh atau mengeksekusi orang yang melafazkan la ilaha illallah. Wala nukafiru bidam dan tidak mengkafirkan mereka meskipun melakukan dosa. Wala nukhrijuhum minal Islam bi amalin dan tidak pernah kita keluarkan mereka dari Islam meskipun melakukan amal tertentu. Bahwa dia itu majin, berjuang harus selalu jalan. Majin di sini bukan fi'il madhi, harus diemdokkan, harus selalu jalan. Mudhu ba'asani Allah ila iqat ila asyirul mati adjasya. Terus ketika berjuang satu keharusan la yuktiluhu jauh jahilin, tidak bisa dibatalkan oleh sesatnya orang yang sesat. La yuktiluhu sing lanjut. Misalnya kita ingin Indonesia lebih baik, meskipun pejabat kita lanjut, meskipun kita kecewa dengan masyarakat yang sedang fasik, kita tidak boleh kecewa. Jihad tetap wajib, la yuktiluhu jauh jahilin. Ya karena itu perintah Allah. Itu ibarat gini loh Mansur, kita sedang sakit. Apa terus gak wajib makan? Kayak orang mati misalnya Ramadan kan enggak seperti itu. Meskipun kita sakit tetap makan. Meskipun bangsa ini rusak, kita tetap berjuang memperbaiki la yuktiluhu jauh. Terus wala adlu adil, nan orang adil yang sing adil. Jangan mentang-mentang masih ada bangun, ada orang-orang soleh terus ke pangku tangan. Kadang-kadang kan orang gitu, ada orang soleh tenang aja. Yo keliru, berjuang wajib pada siapa saja. Kamu harus ngambil peran. Oh enak semulang takdir Gus Badha ora iso kaya mulang tapi nganggo jembrok ta apa pokoke. Ya kan ya lumayan. Mulang wong 5 tapi ning speaker kan gak masalah. Sebenarnya seru. Maksudnya orang jujur biasa wae.